kita sedang berada di arah makam Raja Imogiri, sedang naik di atas. Dan ini ada banyak pendakian sampai ke bawah. Di sini sebenarnya masih sangat asri, masih banyak pohon-pohonnya. Sudah ada wisatawan yang sudah datang daripada kami. Sekarang berada di tempat pemakaman Raja Mataram di sini, guys. Ini raja yang dimakamkan salah satunya yaitu Sultan Agung dan beberapa raja pahlawan nasional seperti Hadi pertama, ke-9, ke-10. Nah, raja-raja Mataram ini nanti makamnya nanti terbagi menjadi 2. Ada yang berada di wilayah Kasultanan Jakarta dan Kasultanan Surakarta. Nah, sekarang kita sedang naik di atas, kita akan melihat bagaimana tempat pemakaman raja-raja Kasultanan. Itu satu enak bagus. Biasanya di samping kanan dan kiri itu di dalam yang menjaga. Nanti kita bisa lihat. Yang namanya Gapura Sapiturang. Sapiturang ini yang nanti digunakan di mana ada pemakaman salah satu ada di Yogyakarta serta ada di Sunan Surakarta. Oke, sekian dulu guys. Kita lihat. Kurang lebih anak tangga kurang lebih 400 meter dari bawah sampai ke atas. Kita di sini masih naik nanti ke atas, baru dan kita lihat beberapa makam raja-raja Imogiri di sini.
yang sebelah kiri di sini tempat makam Raja Surakarta. Namanya di sini tertulis Raja Surakarta. Raja pertama sudah kalau biasa merupakan makam Sultan Agung. Sekali kita berjalan. Ada di tempat gabungan makam Raja-Raja Maghrib, terutama yang disebut dengan Gapura Sapikuran. Sebelah sini ini merupakan tempat makam Raja-Raja Kesultanan Ningrat dari abad pertama sampai dengan ke-9. Sementara yang ini merupakan tempat Kesultanan Surakarta dilihat dari Tokoh ketiga sampai dengan ke-12. Sementara yang Sultan Agung kita akan lihat di atas, guys. Mantap. Tapi perlu diingat ya, bahwa makam raja-raja di sini harus ada tata tertibnya, yaitu dengan menggunakan busana Jawa. Sementara untuk busana Jawa tempat peminjaman nanti dibuka jam 10, guys. Tapi kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar sini, terutama di sekitar makam Raja yang begini. Sebelah kanan dan kiri saya di sini ini ada kolam ikan seperti ini, merupakan ikan ini, banyak sekali di sini. Sungguh sangat indah dan luar biasa. Mau sama langsung. Oke, sepertinya karena tata tertib dan aturan bahwa kalau mengunjungi makam raja di sini harus menggunakan busana bahasa Jawa. Kita sambil menunggu tempat penyewaan busana Jawa tersebut buka. Oke, sekian dulu, guys. Nanti kita akan lanjutkan. Ini merupakan makam dari salah satu prajurit Mataram yang ketika itu pada waktu 1628 sampai 1629 Sultan Agung menyerang Surabaya, karena beliau inilah dianggap sebagai pengkhianat. Badannya dimakamkan di sini. Jadi terlihat bahwa ini merupakan tempat makam seorang pengkhianat dan kepalanya ada di atas sana. Dan nanti akan kita lihat situs yang ada di dalam jam. Itu aja, guys. Nanti akan kita lihat beberapa bagian-bagian yang ada di makam.
buka jam 10 sampai Jadi Polres Gunung Buka dulu sebelumnya sampai jam jam 10 ya. dan untuk jadwal masuk buka umum itu kan hari Minggu, hari Senin, hari Jumat. Minggu dan Senin itu buka jam 10 sampai jam 20. Terus untuk hari Jumatnya itu setelah habis Jawa Jumat sampai jam 4. Ini anu ya, orang di dalam ya Pak ya. Jaga di dalam sama ya pengunjung kalau Iya sih, bisa juga ya. Ada dua Pak ya, ada di ya, dalam. kan pasal penjagaan Solo. Solo ya, yang ini Jogja ya. Kita bisa lihat di sini tempat pembiasaan Ratu Jogja. Baru kali ini Iya, kali ini. asli kira-kira Asli Basiro Jogja. kayak gitu. Ini kemudian ngajak apa tuh istri sama anak ini dari Buntang Kalimantan Timur. Iya. Kalau besarnya ya tengah Jogja ya, besarnya di Jogja. Anak-anak pengen Ya, kan biasanya yang paling tua yang dimakamkan di wilayah Sultan Agung itu kan berkuasa antara tahun 1613 sampai 1640. Jadi Sultan Agung berkuasa itu kurang lebih 32 tahun. Nah, selama 32 tahun Sultan Agung itu pernah kebetulan menjadi terakhir dari Sumatera Utara. Ya, dalam kurun waktu 2 tahun itu kalau menjalankan sholat Jumat selalu pergi ke tanah suci Mekah. Dia itu ambil air wudhu yang ada di bentang-bentang itu. Karena dengan sejak mata Sultan Agung bisa sampai dalam beliau memimpin Muharram ya kan dalam kurun waktu 30 tahun Sultan Agung itu menjalankan sholat Jumat di Mekah itu mencapai 100 hari. Waktu yang Sultan Agung itu ya habis sholat Jumat Sultan Agung kan menemukan tanah wangi di sana. Karena menemukan tanah wangi akhirnya di dalam hati Sultan Agung inginnya setelah berapa dimakamkan di tanah wangi. Karena Sultan Agung minta izin sama masyarakat yang akhirnya mau membuat makam untuk dirinya namun tidak diperbolehkan dengan alasan nanti seandainya Sultan Agung melakukan sana menjadi sesepupunya orang tua itu dan akhirnya kan tanah jalan akhirnya punya ganti yang dikatakan karena beliau yang bisa menaklukkan kanjeng Nabi itu kan cuma karena kan makanya Sultan Agung kan hanya masa kecewa mengadu kepada gurunya yaitu Sunan Kalijogo dan akhirnya Sunan Kalijogo memberi solusi yaitu memberi arahan supaya hatinya tidak terlalu kecewa tanah uang itu diambil oleh Sunan Kalijogo dan tanah itu dilemparkan oleh Sunan Kalijogo. Nah dengan perintah itu Sunan Kalijogo berkata sudah ikuti radio tanah ini nanti di mana jadinya itu kami di situ akan menemukan tanahnya uang juga. Nah, di situ kami bisa menggunakan bersama dengan soalnya itu diikuti oleh Sultan Agung dan ketika tanah uang itu di atas tanah Jawa Sultan Agung akan berjalan akhirnya karena yang keras Sultan Agung langsung memutuskan untuk betapa mencari cara betapa mencari tanah. Betapa namun sudah lama mendapatkan wahyu karena sebagai seorang wali dia ingin segera mendapatkan hidup menjalankan sholat ketika mengambil itu ternyata akhirnya Sultan Agung mengambil sholat yang dibawa itu
alhamdulillah setelah itu benar-benar kami biasa tujuannya itu Sultan Agung supaya mencari lingkungan terhadap daerah itu melihat diri sendiri dan akhirnya burung dilihat oleh Sultan Agung langsung terbang. Akhirnya burung itu diikuti oleh Sultan Agung dan akhirnya ternyata burung itu berhenti di atas tahun yang di ya itu akhirnya di bawah itu dulu kan namanya kan Gunung Merak. Nah setelah itu setelah ditemukan itu diganti namanya oleh Sultan Agung menjadi Gunung Himo Kiri, yang artinya Himo itu agung, Kiri itu gunung yang bersih. Nah pada waktu itu juga ketika tahun itu tahun 1632 akhirnya Sultan Agung membuat makam. Jadi makam ini dibuat oleh Sultan Agung tahun 1632. Nah, Sultan Agung wafat 1640. Kalau nggak salah di sini ada makam pengkhianat Ya, makam pengkhianat di itu di anak tangga yang mogok ke itu ya, Ratu itu. Pak, di sana kami minta bantuan Bapak untuk jalan-jalan di sekitar. Boleh, Boleh? bisa. Sekarang bisa Pak? Oh, mari Pak. Ya. Ini bisa untuk menjelaskan nanti. Kalau beli teh murah mas, Oh, untuk menghilangkan lendir jahat. oh, iya, iya, sambil. Oke. Apa wedang ibu? Iya. Awalnya jadi ini menggunakan apa itu ditinggal menjadi 3 bagian. Oh, di sini. Nah, itu kepalanya, terus yang saya. terus yang dadanya ada ini, Oh, terus yang iya. kakinya ada di bawah pohon bawah pohon. dekat kolam ini. Oh, dekat kolam ini ya. Dekat kolam ini ya. Oh. Kita kemana dulu nih Pak? Nah dulu ya. Ke bawah dulu ya. Nggak boleh kamu gitu. Kakinya. Iya, ini maksudnya temennya keren. Sultan Agung itu dari sejak membuat tangga makam membuat tanda-tanda sebenarnya untuk pengingat itu dengan dialam dengan digambarkan dengan anak tangga ini. Jadi untuk dari awal itu kan jumlahnya ada 454, jadi harus nah itu setelah perpecahan Mataram kan setelah perjanjian Giyanti itu kan Mataram pecah menjadi 2 bagian, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah kebetulan yang ini adalah makam-makam raja-raja Yogyakarta. Terus yang sana, yang dari perbatasan ke sana itu makam raja-raja Surakarta itu. Sultan Agung itu mengangkat atau untuk membuat makam itu mengangkat arsitek yaitu yang bernama Tumenggung Citrokusumo. Kebetulan Tumenggung Citrokusumo itu berasal dari Jepara. Tepatnya beliau adalah eyang dari Kanjeng Ratu Kartini. Ternyata tersaling berhubungan ya. Iya, di antara itu kan antara raja-raja dari awalnya itu memang orang-orang yang ini ya ini macam raja Hamengkubuwono yang pertama kedua ya namun yang kedua tidak ada di Kota Gede ya, kedua ya. Ya, dan satu pintu gerbang ini ya sebenarnya untuk pemakaman 3 raja. Jadi setelah 3 raja, untuk raja yang berikutnya harus membuat catatan lagi. Nah, makanya yang untuk yang keempat, 5, 6 sebelahnya itu. Makam raja yang Makam 1 dan 3 ini. Dan karena yang 2 tadi Kota Gede.
Ini nanti untuk anu Hamengkubuwono makam kan udah lingkungan. Oh, yang di sini? Ini 456. Oh, Orang Hamengkubuwono 456. Berarti yang 10 sudah disiapkan ya Pak? Iya, Ini baru disiapkan ya? Udah ngerti. Nanti kan untuk 10, 11, 12. Oh, 3 anu ya Pak? 3 raja. 3 periode. Dan 9 ini 789 ini. Ah, Saporenggo. Kalau yang sini kan kesehatan besiaran. Kasuargan ya? Itu aja yang pertama tadi. Oh, iya. Kan kasuargan. Iya. Ini adalah istana Saporenggo. Karena itu kan pintu gerbang itu kan sebagai penggambaran kehidupan seseorang itu mau tidak mau harus melalui 3 tahapan kandungan nanti ke ibunya dan anaknya kembali. Berarti sana juga ya? Sama semuanya juga begitu. Dan itu tidak ada istilahnya bukan tembus, semuanya harus lewat dari gerbang. Istrinya ya Hamengkubuwono seandainya ya ini kita yang ke-10 ini Ya, di tinggal sana. di situ. Terus istrinya nanti Ya di sana bisa. Anak-anaknya nggak bisa ya Pak? bisa. Juga bisa. Anak cucu bisa. Bisa. Jadi Berapa nanti turunan Pak? yang hanya cuma dari cucu menantu ada menantu. Menantu bisa ya? Tapi kalau istri, anak-anaknya nggak ada, Ya, ya. sudah menjadi keluarga di sini. Ya. Sayu. Kadang titip pun kadang ada yang Tapi ya di satu ini, satu tempat ini. iya Satu enggak tapi di apa jejer-jejer gitu. iya di situ tapi kan nanti arahnya itu yang paling atas itu yang raja Ini bapak orang tuanya gitu ya. itu yang menjadi raja yang menjadi raja Tua, ya. yang pokoknya yang menjadi raja kalau enggak raja kan enggak di situ Iya. nah terus nanti terus kan ada di kayak di ruangan gitu ya ruangan pertama di paling atas terus ruangan bawahnya itu untuk istri Iya. terus ruangan bawahnya itu nanti untuk adik sama menantu sama itu Saya kira itu gini Pak, ini tempat satu terus jejer-jejer ya, gini loh. ya memang ya juga itu karena kalau Tapi itu jadi ada kotak-kotaknya sendiri. udah dipersiapkan semua ini apa orang setelah dari nanti ada rintangan-rintangan tidak boleh istilahnya dalam hati itu ya jadi apa tujuan ya jangan oleh dia Oh, filosofinya seperti itu Pak ya. jadi ada jumlah dari anak tangga itu kan jumlahnya ada 454 Oh, iya. dari awal dari bawah sampai ke pura Iya. ya untuk yang tangga yang lebar-lebar itu kan jumlahnya ada 32 itu dari untuk pengingatnya bahwa Sultan Agung membangun makam besar 1600 dan terus mau masuk ke masjid ada tangga 12 itu berjumlah 13 itu awal dari ya, terus ternyata 32 ditambah 13 berjumlah 45 dari tahun 1645 itu wafatnya Suraya. Nah, terus dari depan masjid sampai Japura itu kan ada tangga jumlahnya 409 itu diambil dari kitab-kitab Quran Taurat dan Injil. Nah, terus kosong itu menggambarkan untuk tujuan itu harus menghadapi semua pikiran yang tidak berguna. Selanjutnya 9 sebagai setelah perkotaan Iya, perjanjian biasa itu. Ini makam Susunan Pakubuwono yang ketiga 456. 45. Orang yang kedua di mana Pak? Di sana bisa kan yang kedua kan belum pecah. Oh, belum. masih Mataram. Di silakan kamu di Mekarta Pulau sama Mekarta Pulau yang ketiga.
kan dari Mataram kan Sultan Agung kan ada Yang ketiga Pak ya, baru kita Mataram pertama kan itu kerajaannya kan ada di Kartosuro itu Kartosuro yang pertama. berarti apa jadi satu ya Pak ya, Amakurat 1, 2, Amakurat PP. iya. Itu kan yang C1 yang tengah tadi kan Sultan Agung, terus Amangkurat kedua, terus Amangkurat 5. Terus nanti kan tiga raja di sana tidak boleh. Amangkurat 5 kan itu dari Sultan Agung yang menjadi raja. Yang ini 89 susunan Ya kalau di sini baunya wangi sekali guys. ini bau ini bunga ini Ya. bunga apa kemuning Kuning ya, bau kuning. bau kemuning. Ini makamnya susunan Pakubuwono yang ke-10, 11, 12. Ini yang termasuk kalau apa raja yang paling kaya, sampai nisannya pun dilapisi emas. Ini juga mulai jam 10 ya? Ya, sama. SSDISKS susunan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sunan. Susunan dalem sinuwun Kanjeng Sunan. Gelarnya nih ya Pak ya? Iya, Oh itu parkiran Pak ya. parkiran untuk samping itu kan. Tapi meskipun ada jalan dari samping, kalau ada jenazah itu tidak boleh dilewatkan dari samping, semuanya harus lewat Pak depan. Terus bawanya susah nih. Ya ditandih biasa. Kalau Udah. nggak biasa. Udah di apa? Udah di ada yang bertugas di sana, Pak. Dan nanti mungkin untuk susunan Pakubuwono yang ke-13 Pak mungkin harus buat lagi atau gimana? Kalau ini kan kayak bersalah juga masih kuat masih ada terjadi sekarang yang tadi yang sebelah itu jadi batu sen. Terus kita kemana? Monggo ke sana nanti ganti langsung bisa masuk. Oh iya. Nanti kalau sudah ganti mau masuk kemana itu tidak usah ganti lagi, langsung jalan terus saja. Oh terus bajunya mungkin? Nanti kembalinya aja di tempat anu lagi gitu. Pakai direkam nggak apa-apa Pak? Direkam nggak apa-apa nih? Rekamnya kalau di luar bisa, Iya. tapi kalau nanti di dalam sudah tidak boleh menggunakan foto atau enggak. Oh. Jadi dapura nomor 2 itu bisa. Itu masuk dulu boleh, terus nggak boleh ya Pak? Masuknya Masuk. gerbang utama nggak boleh. Ini pohon kemuning ya Pak ya? Ya, yang tadi kan, ini kan apa? Oke. Kita sekarang akan naik di atasnya. Di sini merupakan makam susunan Pakubuwono. Kalau kita masuk, kita harus memakai baju adat desa. Ini merupakan batasan pintu makam Raja Sunan. Di
sini merupakan pohon kemuning. Ini baunya wangi sekali di sini. Baunya wangi, harum. Konon pohon kemuning ini merupakan ketika perang Diponegoro itu sebagai pertanda bahwa orang yang memiliki pohon kemuning merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro. Dulu pada waktu itu seperti itu sebagai pertanda. Nah, sedangkan yang di sini merupakan makam Raja Pakubuwono III 4. Kita bisa melihat pikiran pintunya sungguh-sungguh sangat indah, sungguh-sungguh sangat bagus. Ini adalah makam dari Raja Surakarta Hadiningrat. Lewat. Untuk di perantauan, tapi beliau itu tidak segan-segan untuk melakukan adat-adat beliau, jadi tidak hanya malu meninggalkan rumahnya. Nonton apa, Pak? Ini nanti Pak Pakubuwono yang ke Jogja, Panjang di sini. Jadi kalau jam kedua nanti Dan saya Pak ada moto sakit. kalau bapak-bapak itu di dalam Iya, Solo foto Pak. yang bertugas. Iya. Iya. Foto sudah. Oh iya. Di makam Raja Habib ke-7, 8 sampai 9 yang di dalam ini dimakamkan selain makam-makam beliau juga istri-istri dan putra-putri beliau. Habib ke-7 kalau kita masuk di Sokoro ini berada di paling yang pertama sekali, ya kan? Paling yang pertama nanti yang sisi sebelah kanan itu adalah makam Habib ke-8, 9 darah Habib ke-9 di sisi yang sebelah kiri. Di sebelah ini merupakan salah satu bangunan yang nanti merupakan cikal bakal dari makam-makam Kesultanan Yogyakarta juga, guys. Tetapi karena faktor hujan, tanah di sekitar sini labil dan pernah sampai longsor sampai ke bawah, sehingga kita tidak bisa masuk di sisi sebelah sini karena sedang proyek dalam pengembangan untuk perbaikan. Oke, itu saja guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan di wisata-wisata sejarah dengan lawatan sejarah berikutnya. Oke, salam jumpa.